Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tak bisa berjalan, namun justru dia yang memberi aku alasan untuk terus melangkah. Ferdi, seorang pria parubaya, menjalani hidup yang sederhana. Setelah pensiun dari jabatannya sebagai kepala sekolah, ia kini menghabiskan hari-harinya di rumah tua yang terletak di pinggiran kota. Rumah itu telah menjadi saksi bisu bagi kesunyian yang menyelimutinya sejak kepergian istrinya bertahun-tahun lalu. Hanya ada dia dan anak sematawayangnya, Randy, yang menemani langkah-langkahnya dalam kesendirian. Namun, takdir dengan cara yang tak terduga mulai mengubah jalan hidupnya. Randy menikahi Liana, seorang wanita muda yang ceria, penuh semangat, dan tangguh. Liana, yang dahulu dikenal sebagai sosok yang tak pernah lelah menghadapi tantangan hidup, kini terbaring di tempat tidur, lumpuh dari pinggang ke bawah akibat kecelakaan tragis. Hidup membawa Liana pada kenyataan yang tak pernah ia bayangkan, dan kini ia harus belajar menerima takdir yang baru. Randy, yang terperangkap dalam beban pekerjaan, seringkali absen, jauh dari rumah. Dan sejak saat itu, tanggung jawab untuk merawat Liana pun jatuh di tangan Ferdi, sang ayah mertua. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, memastikan segala kebutuhan Liana terpenuhi, obat-obatan yang tepat, makanan yang bergizi, dan segala hal kecil yang diperlukan. Pada awalnya, semuanya terasa seperti sebuah kewajiban biasa, kewajiban seorang ayah mertua yang mengutamakan keluarga. Namun, seiring berjalannya waktu, perasaan Ferdi mulai berubah, tumbuh menjadi sesuatu yang tidak pernah ia duga. Suatu pagi, ketika sinar matahari menyelinap lembut melalui jendela kamar Liana, Ferdi mendapati dirinya berdiri di sana, hanya menatap wajah Liana yang sedang tertidur lelap. Wajahnya yang tenang, seperti selembar kain yang belum terjamah dunia, membuat Ferdi terdiam. Ia mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam setiap kali matanya bertemu dengan wajah Liana. Perasaan itu bukan sekadar kasih sayang seorang mertua, tetapi sesuatu yang lebih misterius, yang membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Liana terbangun dengan senyum hangat saat Ferdi memasuki ruangan. "Selamat pagi, Pak Ferdi," sapanya lembut. Ferdi membalas sapaan itu dengan senyuman sederhana. Pagi-pagi itu, seperti biasa, mereka menjalani rutinitas harian bersama. Dari membantu Liana beraktivitas di tempat tidur hingga menyiapkan sarapan, setiap momen terasa akrab, penuh kehangatan, seolah ada benang halus yang menghubungkan hati mereka dalam kesederhanaan. Hari demi hari berlalu, dan hubungan mereka semakin erat. Ferdi merasa panggilan hatinya untuk selalu ada di sisi Liana, bukan hanya sebagai pengurus atau pelayan, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar memahami penderitaan Liana. Ia merasa seolah-olah hidupnya kembali diberi arti, seiring ia mengisi hari-harinya dengan dukungan tanpa pamrih. Di tengah kesibukannya, Ferdi seringkali merenung tentang masa lalu, tentang cinta yang dulu pernah ia rasakan, yang kini terasa jauh berbeda. Cinta yang ia rasakan bersama Liana bukanlah nafsu semata, melainkan sebuah rasa empati dan kepedulian yang mendalam, yang menjadikan hari-harinya penuh makna. Suatu sore, ketika hujan turun dengan lembut, Ferdi duduk di ruang tamu, menatap keluar jendela. Ia teringat akan percakapan singkat dengan Liana, yang bercerita tentang keinginannya untuk merasakan kembali kebahagiaan sederhana, seperti berjalan-jalan di taman atau menikmati hujan yang jatuh dengan bebas. "Saya hanya ingin merasakan hidup seperti orang lain," ujar Liana dengan nada yang pasrah namun tegar. Mendengar itu, hati Ferdi terasa hancur. Ia semakin terdorong untuk memberikan yang terbaik bagi Liana, meskipun perasaan yang ia rasakan semakin sulit untuk dipendam. Ferdi pun mulai mengatur jadwal kunjungan ke rumah sakit untuk memastikan Liana selalu mendapatkan perawatan terbaik. Beberapa perawat datang ke rumah untuk membantu rutinitas harian Liana, namun Ferdi tetap setia berada di sisinya, memberi semangat dan dukungan moral. "Kita akan melalui ini bersama. Jangan khawatir, saya di sini untukmu." Kata-kata sederhana yang selalu mengalir dari bibir Ferdi, namun bagi Liana, itu adalah obat penenang yang menenangkan kegelisahan hatinya. Malam hari, setelah semua keperluan selesai, Ferdi sering menghabiskan waktu di beranda, menatap bintang-bintang yang berkerlap-kerlip di langit. Dalam ketenangan malam, hatinya bergolak.
Ia mulai mempertanyakan perasaannya. Apakah yang ia rasakan lebih dari sekadar kasih sayang seorang mertua? Meski begitu, ia memilih untuk tetap menjaga jarak, menyembunyikan perasaan itu jauh di dalam, agar tidak merusak keharmonisan keluarga yang telah ada. Suatu malam, ketika hujan turun begitu deras, Liana terjaga dalam ketidaknyamanan. Ferdi, yang selalu waspada terhadap keadaan di sekitarnya, segera mendekatinya dengan penuh perhatian. Dengan hati-hati, ia membawanya ke kamar, memastikan setiap gerakan terasa lembut. Di tengah kecemasan itu, Liana dengan tulus berkata, "Pak Ferdi, saya merasa sangat nyaman di sini bersama Bapak. Terima kasih telah selalu ada." Kata-kata itu menggetarkan hati Ferdi, membuatnya terdiam. Ia hanya mengangguk pelan, mengusap tangan Liana dengan lembut. Momen sederhana itu terasa begitu bermakna, sebuah kenyataan yang penuh kehangatan. Namun, di balik perasaan yang terjalin, Ferdi mulai menyadari bahwa perasaan yang ia pendam telah berkembang lebih dalam dari sekadar kewajiban seorang mertua. Waktu terus berjalan, setiap hari membawa tantangan dan harapan baru. Meskipun masalah kesehatan Liana dan kesibukan mengurus rumah tangga tak henti-hentinya memuji, Ferdi selalu berusaha memberikan yang terbaik. Ia menyadari bahwa cinta tidak selalu datang dengan cara yang diharapkan. Kadang ia muncul perlahan, tanpa disadari, dan membawa beban tersendiri. Walaupun ia tahu perasaannya bisa memunculkan konflik dalam keluarga, Ferdi memilih untuk tetap menjaga sikap profesional dan penuh kehangatan pada Liana. Malam demi malam berlalu, dan dalam keheningan yang semakin dalam, hati Ferdi semakin bergetar. Sejak malam hujan itu, hubungan antara dirinya dan Liana mulai berubah. Setiap tindakan sederhana, setiap tatapan yang mereka bagi, menyimpan perasaan yang tak bisa lagi dipendam. Ferdi, yang selama ini menyembunyikan kasih sayangnya di balik sikap tegas dan bijaksana, kini merasakan kehangatan yang mengalir tanpa bisa dihindari setiap kali ia memandang Liana. Suatu malam, ketika bintang mulai bersinar terang di langit yang lapang, Ferdi mendapati dirinya terjaga lebih lama dari biasanya. Ia duduk di ruang tamu, hanya ditemani secangkir teh hangat dan pikiran yang melayang jauh. Hatinya berdegup kencang mengingat senyum lembut Liana yang terukir alami setiap pagi. Ferdi teringat betapa lembutnya tangan Liana saat ia menggenggamnya, dan betapa tulusnya senyum yang tercipta, meskipun di tengah kesendirian yang menyakitkan. Ia pun tak kuasa menahan perasaan yang semakin menggelora. "Liana, apakah kau tahu, setiap detik yang kita lalui, aku merasa seolah-olah waktu berhenti," bisiknya lirih dalam keheningan malam. Di dalam kamar kecil yang sederhana, Liana terbangun dalam gelap, mendengar langkah-langkah pelan mendekat. Suara lembut Ferdi seolah menyapa langsung ke relung jiwanya. Liana menatap Ferdi yang berdiri di depan jendela, memandang alam yang diselimuti kabut malam. "Pak Ferdi, ada apa?" tanyanya, suara penuh kehangatan. Ferdi berbalik, matanya penuh dengan perasaan yang belum sempat diungkapkan. "Liana, aku hanya ingin kau tahu, selama ini kehadiranmu telah mengubah dunia kecilku. Aku melihatmu bukan hanya sebagai menantu, tetapi sebagai seseorang yang membawa harapan dan cinta ke dalam hidupku." Kata-katanya lembut namun syarat emosi. Mendengar itu, mata Liana mulai berkaca-kaca. Hati yang terluka kini menemukan tempat yang penuh kasih. "Pak Ferdi, saya tak pernah menyangka bahwa di tengah kesendirian dan kesakitan ini, ada kebaikan dan perhatian yang begitu tulus darimu," jawab Liana dengan suara gemetar, menggenggam tangan Ferdi yang sedikit gemetar pula. Dalam momen itu, waktu seakan melambat. Mereka berdiri dalam keintiman yang sederhana, namun penuh makna. Ferdi merasa seperti menemukan kembali bagian dari dirinya yang telah lama tersembunyi. Hari-hari pun berlalu, dan kehangatan semakin membara di antara mereka. Setiap pagi, setelah fajar menyingsing, Ferdi dan Liana saling bertukar kata-kata mesra yang kadang terdengar seperti doa. Mereka berjalan bersama di halaman rumah, meskipun Liana harus duduk di kursi roda. Namun, keceriaannya membuat setiap langkah terasa ringan. Ferdi dengan sabar mendorong kursi roda itu, tersenyum sesekali, berbagi cerita tentang masa mudanya yang penuh kenangan. Di sela-sela percakapan itu, terdengar tawa dan harapan. Ferdi bercerita tentang cinta pertamanya,
tentang betapa berartinya sentuhan hangat dan kata-kata lembut. Liana mendengarkan dengan seksama, matanya bersinar penuh kekaguman. "Saya juga pernah merasakan kehangatan itu, Pak Ferdi," katanya lembut. "Meskipun hidup telah memberikan banyak luka, namun setiap kali saya melihat Bapak, seakan segala beban itu terangkat." Suatu sore, ketika langit berwarna jingga, Ferdi mengajak Liana duduk di bangku kecil di depan rumah mereka. Mereka berbincang tentang mimpi dan harapan. Liana dengan tatapan penuh kerinduan bercerita tentang keinginannya untuk kembali merasakan kebebasan, berjalan di taman, mendengar kicauan burung, dan merasakan hembusan angin yang menyapa. "Saya ingin sekali merasakan hidup seperti dulu, meski hanya sekejap," ungkapnya lirih, suara penuh harapan dan kesedihan. Mendengar kata-kata itu, hati Ferdi semakin bergolak. Ia berjanji pada dirinya sendiri, "Aku harus membuatnya bahagia. Aku harus berusaha menunjukkan bahwa meski keadaan tidak seindah harapan kita masih bisa menemukan keindahan dalam setiap langkah kecil." Dengan tekad itu, ia mulai mencari cara agar Liana bisa merasakan kebahagiaan tersebut. Ferdi merencanakan kunjungan rutin ke taman kecil di dekat rumah mereka, tempat yang penuh dengan bunga-bunga dan pepohonan rindang. Ia berharap di sana, Liana bisa melihat dunia dengan sudut pandang yang baru, merasakan sentuhan alam yang mungkin telah hilang dari hidupnya selama ini. Setiap kunjungan ke taman menjadi ritual yang penuh kenangan. Ferdi dengan sabar membantu Liana duduk di bangku taman, sambil menceritakan kisah-kisah dari masa lalu dan masa depan yang penuh harapan. "Lihatlah bunga-bunga itu," kata Ferdi dengan senyum lembut. "Mereka tetap mekar meski badai datang menerpa. Begitu juga dengan kita, meski banyak rintangan, kita harus tetap mekar dan bersinar." Kata-kata itu mengalir sederhana namun penuh makna, seperti melodi yang menenangkan jiwa. Selama perjalanan mereka, Liana sering menatap Ferdi dengan tatapan penuh rasa syukur. Matanya yang tadinya redup karena kelelahan kini mulai menyala dengan semangat baru. "Pak Ferdi, hidup saya kembali berarti sejak Bapak hadir. Bukan karena saya merasa iba, tapi karena saya menemukan kekuatan dan harapan dalam kehadiran Bapak," kata Liana dengan suara yang penuh kejujuran. Malam-malam pun menjadi saksi bisu dari keintiman yang semakin mendalam. Di ruang tamu yang remang-remang, mereka sering menghabiskan waktu dengan mendengarkan musik lembut dan berbagi cerita. Ferdi terkadang menuliskan pikirannya dalam sebuah buku kecil, mencurahkan segala harapan, kerinduan, dan janji-janji yang belum terucap. Kata-kata itu menjadi pelipur lara di tengah keraguan yang kerap menyelimuti hatinya. Setiap kali ia membaca kembali catatan itu, Ferdi semakin yakin bahwa cinta yang tumbuh di antara dirinya dan Liana bukanlah sebuah kebetulan. Di balik segala keterbatasan, mereka telah menemukan oasis kebahagiaan yang murni. Meski dunia kadang memandang hubungan mereka dengan penuh pertanyaan, dalam hati mereka hanya ada satu kebenaran. Cinta mereka nyata, ia tumbuh dan memberi arti baru dalam hidup masing-masing. Ferdi merasakan setiap hari membawa gejolak yang semakin sulit ia kendalikan. Ketenangan yang dulu ia rasakan di tengah rutinitas harian bersama Liana kini tergoyahkan oleh konflik batin yang semakin mendalam. Di satu sisi, ia ingin terus merawat dan memuatkan Liana. Namun di sisi lain, perasaan yang tumbuh semakin sulit untuk disembunyikan, menghantui setiap momen keintiman yang mereka bagikan. Suatu pagi, saat sinar matahari mulai menyelinap melalui tirai jendela, Ferdi sudah terjaga di dapur kecil, menyiapkan secangkir teh hangat sambil menatap kosong keluar jendela. Di benaknya tumpah ruah kenangan dan harapan yang tercampur aduk. Ia ingat betapa tulusnya senyum Liana semalam, ketika ia mendekat untuk menenangkan kecemasan yang melanda. Betapa lembut suara Liana ketika mengucapkan kata-kata yang membuat hatinya bergetar. Namun di balik semua itu, perasaan bersalah semakin menggerogoti dirinya. Liana pun mulai terjaga. Meski tubuhnya kini tak memungkinkan untuk bergerak bebas, semangatnya tetap tak tergoyahkan. Melihat Ferdi termenung, Liana mendekat dengan langkah perlahan. "Pak Ferdi, apakah Bapak sedang ada pikiran yang mengganggu?" tanyanya dengan nada lembut namun penuh keprihatinan. Ferdi berusaha tersenyum, mengusap lembut tangan Liana yang terulur untuk menemaninya. "Hanya beberapa kenangan dan harapan yang membuatku larut dalam pikiran."
Jawabnya singkat. Namun di balik kata-kata itu, tersimpan keraguan yang mendalam. Ia tahu perasaannya telah melampaui batas kewajiban, tetapi ia belum yakin bagaimana cara mengungkapkannya tanpa menyakiti Liana atau merusak tatanan yang ada. Siang itu berlalu dalam keheningan. Tugas-tugas sehari-hari pun tetap berlangsung seperti biasa, namun di balik setiap aktivitas, ada kegelisahan yang tak bisa diabaikan. Ferdi membawa Liana ke ruang tamu untuk menonton televisi. Namun pikirannya terus melayang pada momen-momen ketika ia merasa terlalu dekat dengan Liana. Di luar, suara burung berkicau dan angin sepau-sepau berusaha mengusir kekosongan di hatinya, namun tak mampu menghapus rasa getir yang mengganggu. Sore menjelang, saat senja mulai merubah langit menjadi palet warna jingga, Liana meminta Ferdi untuk duduk bersamanya di teras belakang rumah mereka. Mereka duduk bersebelahan di bangku kayu yang sudah usang, saling menatap tanpa banyak kata. Suasana sunyi itu seakan mengundang kedua hati untuk berbicara tanpa harus berteriak. Pak Ferdi, saya sering berpikir. Liana membuka percakapan dengan suara pelan. Saya tahu Bapak selalu ada untuk saya, memberikan kehangatan dan dukungan. Saya merasa begitu dihargai dan dicintai. Ia terhenti sejenak, menatap wajah Ferdi yang serius. Kadang saya bertanya-tanya, apakah perasaan ini hanya karena terima kasih, atau ada sesuatu yang lebih? Kata-kata Liana membuat Ferdi terdiam. Ia menelan ludah, merasakan beratnya beban di dadanya. Tidak mudah baginya untuk menjawab. Jujur, perasaan yang tumbuh itu sudah lama ia pendam, tersembunyi di balik tanggung jawab sebagai seorang ayah mertua. Namun mendengar Liana mengungkapkan keraguannya, hatinya bergemuruh. Liana, aku juga sering bertanya-tanya setiap kali aku menatapmu. Hatiku bergetar. Aku selalu ingin ada untukmu. Namun ada batas yang harus aku ketahui, ujar Ferdi pelan, berusaha menjaga kejujuran tanpa mengungkapkan segalanya. Mata Liana terbelalak, mencoba mencari kepastian dalam kata-kata itu. Apa maksud Bapak? Tanyanya, dengan suara penuh keingintahuan. Di antara mereka, suasana sejenak dipenuhi keheningan, di mana waktu seolah melambat, memberi ruang bagi perasaan yang saling bergejolak. Akhirnya, Ferdi menghela napas panjang. Liana, perasaan ini tumbuh begitu saja, tak bisa kutahan. Aku merasa ada yang lebih dari sekadar tanggung jawab seorang mertua, tetapi aku tahu hubungan kita terbelenggu oleh kenyataan dan keterbatasan yang sulit dihindari, kata Ferdi. Kata-kata itu terhenti di udara, meninggalkan kekosongan yang mendalam. Liana menundukkan kepala, mencoba mencerna pengakuan itu. Di dalam hatinya, ia merasakan kehangatan yang berbeda, namun dibalut dengan rasa bersalah dan kesadaran akan batasan yang ada. Ia tahu kehidupan tak sesederhana itu, dan hubungan mereka memiliki lapisan-lapisan kompleks yang tak mudah terurai. Hari-hari berikutnya, suasana di rumah berubah. Meskipun mereka berusaha menjaga kebiasaan seperti biasa, setiap tatapan dan sentuhan kecil selalu diiringi oleh perasaan yang tak bisa dielakkan. Ferdi semakin sering menghabiskan waktu di ruang baca, membaca buku tua sambil merenung. Ia mencari jawaban dalam setiap kalimat yang dibacanya, berharap menemukan petunjuk untuk mengatasi kekacauan dalam hatinya. Sementara itu, Liana mencoba mencari hiburan dalam hal-hal sederhana, menulis di diari kecilnya, mencurahkan setiap rasa, keraguan, harapan, dan ketakutan akan masa depan yang tak menentu. Setiap malam, sebelum tidur, ia membaca kembali tulisannya, berharap kata-kata itu dapat memurai benang kusut dalam hatinya. Suatu malam, ketika hujan turun dengan derasnya, suasana di rumah terasa semakin sunyi. Ferdi yang sedang duduk di ruang tamu, mendengar rintik hujan menghantam atap. Di balik jendela, ia melihat Liana menatap langit dengan mata yang jauh, seakan mencari jawaban dalam setiap tetes air hujan yang jatuh. Tanpa disadari, Ferdi berdiri dan mendekati Liana. Melangkah perlahan lalu duduk di sampingnya di sofa ruang tamu. Liana, aku ingin jujur, kata Ferdi pelan, seolah takut dengan keheningan yang akan mengikutinya. Aku tahu ini tak mudah. Aku juga sering bertanya-tanya apa arti semua perasaan ini. Namun aku merasa kita saling membutuhkan, bukan hanya sebagai mertua dan menantu,
tetapi sebagai dua insan yang terperangkap dalam realitas yang sulit. Liana menoleh. Mata lembutnya bertemu tatapan Ferdi yang penuh keraguan dan kehangatan. Saya juga merasakannya, Pak Ferdi, jawab Liana. Suaranya hampir tertelan oleh deru hujan. Tapi saya takut, perasaan ini justru membawa lebih banyak luka daripada kebahagiaan. Saya tak ingin menjadi beban, dan saya tahu Bapak pun memiliki tanggung jawab lain di hati. Malam itu, percakapan mereka mengalir dengan kejujuran yang mendalam. Mereka berbagi cerita tentang masa lalu, penyesalan, dan harapan yang hampir terlupakan. Ferdi menceritakan betapa ia merasa kehilangan makna hidup setelah istrinya meninggal, dan bagaimana kehadiran Liana mulai memberi warna baru dalam hidupnya yang kelabu. Liana pun mengungkapkan betapa sulitnya menerima kenyataan bahwa hidupnya kini dibatasi oleh sesuatu yang tak terduga. Namun kehadiran Ferdi memberi secercah cahaya, membuatnya ingin bertahan. Di tengah kehangatan percakapan itu, mereka merasa seakan telah menemukan tempat pelarian dari kerasnya dunia luar. Meskipun realitas yang harus mereka hadapi penuh dengan pertanyaan dan ketidakpastian, setidaknya untuk beberapa jam, mereka bisa melupakan kekhawatiran. Ada kelegaan dalam pengakuan bahwa perasaan ini bukanlah sesuatu yang harus dipendam selamanya. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.